Resmi di DPR. Kepala BGN umumkan 32.000 SPPG diangkat PPPK 2026-2080 sudah berstatus ASN. Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hidayana, menegaskan pada Selasa, 20 Januari 2026, bahwa sebanyak 32.000 pegawai SPPG akan resmi dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada 1 Februari 2026. Informasi ini disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dengan pengangkatan ini, maka seluruh pegawai SPPG akan masuk dalam kategori aparatur sipil negara, ASN, non-PNS, sehingga memiliki kedudukan resmi dalam struktur birokrasi. Dadan menjelaskan, mayoritas dari 32.000 pegawai tersebut akan ditempatkan pada posisi strategis guna mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari jumlah itu, terdapat 3.125 formasi kepala SPPG yang berasal dari lulusan program sarjana penggerak. Selain itu, pemerintah juga membuka 750 formasi untuk umum, dengan rincian 375 formasi akuntan dan 375 formasi tenaga gizi. Sebagai informasi, Dadan memastikan sebanyak 2.080 pegawai hasil rekrutmen tahap pertama telah resmi berstatus ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan, kasus kejadian menurun untuk menunjukkan bahwa aspek perbaikan penerapan SOP, keamanan pangan terjadi sangat signifikan dan kami upayakan terus membaik dan kita bisa tunjukkan juga dengan jumlah SPPG yang sudah SLHS itu mencakup 32% dan sedang dikejar agar bisa terus meningkat berjumlah 6.150 SPPG dan tahun 2026 ini kita selain ada SLHS juga kita akan melakukan akreditasi dan sertifikasi. Selanjutnya. Nah kemudian terkait dengan SDM Badan Gizi Nasional, seperti diketahui Badan Gizi Nasional adalah badan baru yang berdiri pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 dan 19 Agustus tahun 2024 saya masih sendirian. Sekarang di kantor pusat saja sudah ada 615 tenaga kerja dan kita tahun ini akan membangun kantor regional setara eselon 2 di setiap provinsi, di 38 provinsi. Kemudian kita juga akan membangun KPPG sebanyak 338, tidak di seluruh kabupaten, tapi di setiap kabupaten yang memiliki SPPG lebih dari 50. Sehingga jumlahnya ada 338 dan alhamdulillah sudah dilantik, sudah terbentuk 20 KPPG, sehingga pada tahun ini kita targetkan masih akan membangun 338 atau menempatkan orang 338 sebagai kepala KPPG di 38 kantor perwakilan. Nah kemudian jumlah SDM yang sudah terlibat di SPPG sekarang sudah ada 73.207 orang, terdiri dari 32.712 kepala SPPG dan kemudian 20.310 orang akuntan dan 20.185 orang ahli gizi serta relawan yang sudah terlibat di seluruh Indonesia mencakup 825.936 dan mayoritas merupakan warga lokal di sekitar SPPG dan mayoritas juga adalah kaum perempuan. Selanjutnya. Nah kemudian ini barangkali yang perlu dijelaskan kepada Ibu Bapak sekalian terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional untuk 3 komponen pegawai Badan Gizi Nasional di setiap SPPG. Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025. Dan kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000 di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia
dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375. Dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer assist test, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPK mulai tanggal 1 Februari 2026. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460. Dan kemudian kami perlu laporkan terkait dengan anggaran Badan Gizi Nasional yang terserap pada tahun 2025, di mana program pemenuhan gizi nasional itu pagunya 59 triliun 557 399 miliar 85 ribu rupiah, itu terserap 99,5%. Sebelum pagu adanya anggaran biaya tambahan, sementara untuk dukungan manajemen penyerapan 45,9%. Dan kemudian di akhir tahun kita mendapatkan anggaran biaya tambahan sehingga penyerapan kita menjadi 81,6, dan ada dukungan manajemen yang tidak bisa kita serap karena yang kita ajukan terkait dengan optimalisasi baru dikeluarkan izinnya pada tanggal 30 oleh Kementerian Keuangan, sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi anggaran tersebut. Tapi alhamdulillah Badan Gizi mendapatkan 2 program, yang satu adalah program optimalisasi meskipun tidak optimal, dan kemudian juga anggaran biaya tambahan yang menyelamatkan bantuan pemerintah di saat-saat terakhir, karena pada saat seminggu terakhir di bulan Desember itu kita kekurangan anggaran untuk program makan bergizinya, dan kami eksekusi dengan anggaran biaya tambahan. Untuk tahun 2026, pagu anggaran kita sudah tercatat 268 triliun, di mana 95,4%-nya adalah untuk program pemenuhan gizi nasional, dan untuk MBG-nya senilai 248 triliun, dan kemudian ada non-MBG 7,457 triliun, termasuk di situ ada program untuk penyediaan dan penyaluran 1 triliun, anggaran sistem dan tata kelola 145 miliar,